Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. 2 tahun yang lalu saya pernah membandingkan gameplay Top 11 versus Soccer Manager, dimana saat itu Top 11 baru merilis gameplay 3D-nya guys. Sementara Soccer Manager sudah lebih dulu memiliki gameplay 3D yang bisa dibilang lumayan bagus lah di tahun-tahun itu. Dan hari ini saya akan kembali membandingkan gameplay kedua game, yaitu Soccer Manager 2025 versus Top 11 2025. Kira-kira bagusan mana nih guys? Nah, buat teman-teman yang kebetulan belum pernah main kedua game ini dan penasaran nih kira-kira grafik serta gameplaynya bagusan mana sih, yuk pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai. Oh ya, buat teman-teman yang kebetulan lagi nyari HP murah tapi bagus buat main game, linknya sudah saya sematkan pada deskripsi, atau kamu bisa cek di sudut kiri video ini ya guys ya. Oke guys, langsung saja mari kita bandingkan gameplay Soccer Manager 2025 versus game Top 11 2025. Kira-kira bagusan mana nih guys gameplaynya? Oke, jadi hari ini saya akan mereview game Top 11 terlebih dahulu guys. Ya, mari kita bandingkan, dan ini adalah tampilan awal gameplay Top 11 sebelum pertandingan berlangsung, sebelum kick off babak pertama dimulai guys, dan kita disuguhkan dengan line up dari kedua kesebelasan. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini ya guys ya. Terlihat memang untuk segi grafis memang Top 11 saat ini bisa dibilang lumayan bagus dan cukup realistis, karena kita bisa melihat wajah pemain dengan jelas dan ada ekspresinya juga ketika pemain melakukan pelanggaran atau ketika mereka emosi guys. Dan sekarang mari kita lihat Soccer Manager 2025, dan ini adalah gameplay pertama sebelum pertandingan berlangsung, dimana kita disuguhkan dengan tampilan line up dari kedua tim. Di sini bukan hanya tampilan line up seperti Top 11, tapi ada juga formasi. Kemudian para pemain sudah mulai memasuki lapangan disambut oleh api yang bergemuruh. Ini keren sih, kalau misalkan di Top 11 seperti ini memang bagus juga. Tapi ya tentu saja Top 11 nggak mau gamenya sama dengan Soccer Manager, jadi agak sedikit berbeda ya guys ya. Tapi dari tampilan awal seperti ini, Soccer Manager memang terlihat bagus. Tapi yang saya agak kurang suka, wajah pemain kelihatan hampir mirip semua ya guys ya. Entah itu pemain lawan atau pemain kita, itu mirip kak. Kalau di Top 11 mending lah, agak sedikit berbeda gitu. Meskipun ada yang sama sih, tapi nggak banyak. Kalau di Soccer Manager ini hampir rata-rata pemainnya sama semua pak. Nah, ini adalah gol pertama yang diciptakan, dan ini adalah selebrasi dari game Top 11. Sebenarnya selebrasinya bukan hanya itu saja, ada beberapa selebrasi yang bisa kita dapatkan secara gratis maupun berbayar guys. Dan kita perhatikan dan bandingkan untuk gol pertama yang diciptakan di game Soccer Manager. Ya, kita lihat ini pergerakannya memang kaku ya guys ya, beda dengan Top 11. Nah, kocak banget ya kipernya anjay. Kipernya lari ke depan pak, mau kemana nggak tahu. Ini bener-bener lucu sih. Kalau dari selebrasi ya lumayan lah, tapi ketika pemain menguasai bola, melakukan sepakan, atau sang kiper yang akan melakukan penyelamatan, ini kayak nggak niat banget pak. Kalau dari segi taktikal kemudian lisensi, ini jujur aja Soccer Manager menang lah. Tapi kalau dari segi gameplay bisa teman-teman lihat sendiri dan bisa teman-teman nilai sendiri lah dari segi gameplay, grafis antara Soccer Manager versus Top 11. Nah, sekarang kita mari bandingkan lagi dengan game Top 11. Kita lihat pergerakan pemain, ya lumayan realistis lah. Dan ini adalah gol kedua melalui serangan balik cepat. Ya, di sini para pemain dari tim lawan memang melakukan kesalahan dengan maju terlalu jauh ke depan dan meninggalkan areanya terlalu jauh. Dan tim saya mampu mencetak gol dari serangan balik cepat, dan terlihat ini adalah selebrasi yang didapatkan secara gratis waktu itu dari event kalau nggak salah. Ya, dari segi pergerakan, tembakan, kemudian aliran bola, dan kiper saat jatuh, itu lebih enak game Top 11 guys. Coba sekarang kita bandingkan lagi dengan Soccer Manager. Nah, dibayang-bayangi dua pemain tadi bisa lolos, kalau ini agak mending. Nah, kita perhatikan skillnya pak. Ini kocak banget pak. Ini terlambat sebenarnya, si Ragnar Lodbrok ini terlambat, dan bola sempat bisa direbut, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba bola malah dikasih ke pemain saya. Lihat tuh,
salah umpan ceritanya Pak. Ini lucu banget sih. Kipernya juga kayak nggak niat nangkep bola Pak. Kocak banget ya guys ya. Tapi buat teman-teman yang suka main Soccer Manager tapi nggak dengan 3D-nya, mungkin bisa pakai fitur yang 2D, yang main kayak kerambol gitu guys. Atau pakai pertandingan cepat, lebih seru lah daripada lihat 3D gamenya langsung gitu. Nah, kita bandingkan dengan game Top 11. Di sini ada Rafael Struijk. Ini pergerakan dari pemain saya, dan ketika jatuh pun kayak realistis guys. Pemain juga melakukan protes ketika mendapatkan kartu kuning. Dia merasa bahwa dirinya tidak melakukan pelanggaran. Ini adalah gol dari situasi bola mati dari tendangan bebas, dan kita bisa perhatikan selebrasi ketiga di game Top 11, dan itu juga selebrasi yang tidak bisa kita dapatkan secara cuma-cuma ya guys ya. Itu didapatkan dari event, kalau nggak salah dari event, dan kadang-kadang ada juga selebrasi yang diberikan di awal musim kalau nggak salah. Kalau ada acara lah gitu, ada event, biasanya dikasih selebrasi gratis, dan kita bisa memberikan selebrasi itu untuk pemain-pemain andalan kita nantinya guys. Nah, kita lihat ini gol di Soccer Manager guys, dari tandukan ya guys ya, dari sundulan. Kalau dari selebrasi sih nggak masalah guys, tapi dari golnya itu, dari pergerakan pemainnya itu kayak kocak banget guys. Beda dengan game Top 11, kita lihat pergerakan pemain juga sangat enak banget dilihatnya guys ya. Dari pergerakan pemain, kemudian dari segi grafis lah, intinya bagus lah. Kiper juga pas melakukan penyelamatan itu lumayan rada-rada niat dibandingkan dengan game Soccer Manager. Kita nggak niat banget, kipernya kocak, diem banget tuh dia. Astaga, oh pelanggaran. Tapi kalau pelanggaran tadi memang rada-rada seru sih. Dia jatuhnya memang terlalu niat gitu pelanggarannya guys. Dan kipernya nih kocak banget, kipernya anjay. Kipernya kita lihat, bentar. Kita lihat untuk highlight-nya, reply goal yang dicetak dari titik putih. Ini bener-bener loncat kemana, bolanya kemana loncatnya. Maksudnya loncat sih tepat, tapi antara kaki dan tangan itu nggak sinkron Pak. Kita lihat nih, antara kaki sama tangan nggak sinkron. Iya, oh kan. Kakinya mundur ke belakang, mau apa, kocak. Timbang jatuh doang, jatuhnya kayak gitu anjir. Oke, kita bandingkan lagi dengan game Top 11. Nah, ini pergerakan yang sangat baik ya guys ya. Dari segi saltonya juga, oh ada tembakan yang membentur ke tiang gawang juga. Itu kalau misalkan suaranya diaktifkan, itu bakal ada suara teng gitu. Bola membentur tiang gawang guys. Itu ada. Nah, ini salto beneran guys, gol. Ya enak banget Pak. Ini lebih realistis lah daripada game Soccer Manager guys. Tapi kembali ke teman-teman ya guys ya, kembali ke teman-teman semua. Ini mungkin setiap teman-teman juga memiliki pendapat yang berbeda. Jadi buat teman-teman yang memiliki pendapat tersendiri, silahkan tinggalkan komentar di bawah video ini guys. Dan kita lihat ya, tandukan dari Stefano Lillipali. Nah, ini dia tampilannya guys. Dia melakukan selebrasi yang cukup baik. Dimana tadi Ragnar Oratmangun sebenarnya sempat dilanggar juga, bola sempat keluar. Entah kenapa tiba-tiba bola ada di sisi Pak. Langsung Ragnar Oratmangun tuh ngambil bola anjay. Nggak ada yang lempar, nggak ada apa. Tahu-tahu dia ngambil bola, langsung melakukan crossing dan disambut oleh Stefano Lillipali. Saya sebenarnya sih senang juga sih main Soccer Manager gitu, tapi nggak pakai 3D Pak. Saya pakai pertandingan cepet doang. Seru sih kalau pakai pertandingan cepet, nggak lihat 3D-nya gitu. Jadi sama seperti di game Top 11, saya juga cuma ngatur-ngatur taktik doang. Dan saya senangnya sih ngerekrut pemain-pemain yang bertalenta. Kemarin pemain saya dibeli oleh Bayern Munchen Pak. Di musim perdana pemain saya dibeli oleh Bayern Munchen, dihargai 9 juta USD. Jadi penjualan termahal untuk sementara tim saya musim ini guys. Jadi mungkin akan saya lanjutkan lagi untuk sesi main Soccer Manager ya guys ya. Dan ya, mari kita lihat lagi untuk akhir dari pertandingan. Kita lihat para pemain sangat senang sekali dan ada ekspresi
ketika tim kita meraih kemenangan atau menelan kekalahan. Dan itu adalah ekspresi yang cukup baik juga, cukup bagus. Nah, di sini kita perhatikan untuk kilas balik atau laporan laga sudah tersedia juga dari dulu sebenarnya. Kalau di Top 11 di Soccer Manager juga sudah ada dari dulu, cuma ada sedikit perbaikan dari segi tampilannya, seperti dari ball possession ditunjukkan grafiknya berapa gitu kan, dari total tembakan, kemudian ada zona serangan juga, ini hampir mirip juga seperti Soccer Manager. Kemudian untuk umpan sempurna, tackle, ya nggak jauh beda lah gitu, hampir sama juga. Kemudian dari man of the match atau MOTM juga tersedia di sini. Kelihatan, kita bisa melihat siapa yang jadi man of the match, siapa pemain yang bermain bagus, dan siapa pemain yang bermain kurang maksimal dari tim sendiri maupun dari tim lawan, guys. Sementara dari game Soccer Manager juga sebenarnya sama, tapi jujur aja kalau misalkan di game Soccer Manager itu saya justru lebih suka. Nah, karena game Top 11 adalah game online, jadi di sini kita bisa melihat kehadiran player lawan dan juga kita sendiri. Begitupun dengan para warga, ya, teman-teman kita bisa mendukung jalannya pertandingan. Ketika tim kita sedang berlangsung, teman-teman kita bisa melihat secara live di akun mereka, guys. Jadi mereka akan melihat pertandingan langsung tim saya menghadapi tim lawan. Berbeda mungkin dengan game Soccer Manager di mana kita sendirian menonton pertandingannya. Tapi kalau di Top 11 di sini teman-teman kita bisa hadir di sisi lapangan untuk mendampingi tim kita atau mendukung tim kita. Dan dengan dukungan dari teman-teman di sini, tim saya bisa mendapatkan hingga 2% penguasaan bola untuk setiap penonton, guys. Jadi semakin banyak yang nonton akan semakin bagus untuk meningkatkan bonus penguasaan, tapi tidak termasuk ketajaman. Ketajaman itu hanya bisa kita dapatkan dari skill para pemain, ya guys ya. Karena terkadang meskipun kita sudah lebih banyak menguasai bola, tapi tetap tim kita tidak mampu mencetak gol karena memang untuk finishing dan juga kerjasama tim itu kurang terjalin bagus. Oke, jadi ini adalah highlight pertandingan yang baru dirilis di Top 11 2025, guys. Jadi kita bisa melihat replay pertandingan. Jadi ketika pertandingan berakhir, kita bisa melihat replaynya, guys, atau highlight-nya gitu. Tapi highlight pertandingan cuma tersedia setelah pertandingan berakhir. Kalau pertandingan sudah selesai dan kita terlambat hadir, kita nggak bisa lihat lagi highlight-nya gitu, guys. Ini ketika pertandingan sudah selesai doang nih kita bisa lihat. Tapi ada sih di beberapa perangkat memang nggak support dengan highlight pertandingan seperti ini. Jadi ya memang butuh perangkat yang memadai, ya guys ya. Dan buat teman-teman yang sedang mencari perangkat yang bagus seperti kita bahas di awal, linknya sudah saya sematkan pada deskripsi, guys. Kamu bisa coba cek, siapakah tahu nanti mungkin produknya cocok dengan teman-teman. Oke, jadi ini adalah highlight goal yang diciptakan oleh kedua kesebelasan dan gol dari situasi bola mati di mana Jan Stefan melakukan tembakan dari tendangan bebas. Sekarang tampilannya lumayan bagus dan mungkin banyak teman-teman juga yang sekarang paku main Top 11 gara-gara iklannya hilang, guys. Iklannya hilang, saya nggak tahu kenapa, mungkin dari perangkat atau penyedia layanan operator selulernya nggak mendukung dengan iklan, atau teman-teman nggak sengaja menggunakan pemblokir iklan. Saya kurang tahu pasti nih. Kemarin saya udah bikin tutorial tapi ternyata ada teman-teman yang ngerasa tutorialnya nggak efektif karena mungkin perangkatnya berbeda. Dan saya juga sudah bilang dari awal bahwa nggak semua perangkat bisa sesuai dengan apa yang saya bahas di video itu, ya guys ya. Oke, jadi untuk tampilannya teman-teman bisa nilai sendiri lah untuk gameplay dari kedua game, entah itu Soccer Manager 2025 versus Top 11 2025, kira-kira bagusan mana nih. Kalau dari segi taktikal ya saya rasa mungkin teman-teman bakal pilih Soccer Manager karena lengkap banget di sana. Di Soccer Manager lengkap banget dari taktik, kemudian dari formasi. Tapi bedanya kalau di formasi apa sama ya? Sama lah. Di formasi mungkin formasi, taktik, strategi itu jujur aja Soccer Manager unggul lah, unggul jauh lebih bagus, dan kita nggak bisa tayangin di sini karena kita udah bahas sebenarnya di video yang Soccer Manager sebelumnya, guys. Kalau dari taktik memang Soccer Manager jauh lebih unggul. Kalau di Top 11 itu gimana ya? Lebih ke gameplaynya aja sih yang bagus.
gameplay sama real time. Tentu saja real time. Kemudian dari segi kompetisi di sini kita menghadapi player beneran ya guys ya. Jadi kedua game memang sebenarnya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ketika kita menghadapi lawan bot pun di bot maksudnya apa? Lawan komputer ya guys ya. Lawannya bukan manajer beneran gitu kan, komputer lah intinya, bot gitu kan. Soccer Manager juga sulit pak, seriusan. Musim pertama saya di main game Soccer Manager itu gak juara pak, susah banget pak. Saya masih analisa dulu kan taktik, strategi, dan formasi yang saya terapkan dengan pemain-pemain yang saya miliki, dan setelah memasuki pertengahan musim baru saya bisa menemukan strategi yang lumayan bagus untuk bisa meraih kemenangan demi kemenangan, hingga akhirnya saya bisa membawa tim saya FC Buteng 1945 itu finish di posisi 6 besar. 6 besar ya? Iya, 6 besar. Gagal naik divisi guys, gagal naik divisi, tapi saya mendapatkan keuntungan yang lumayan di musim pertama saya main Soccer Manager. Mungkin kita lanjutkan lagi di part berikutnya, guys. Dan uniknya di sini ketika pertandingan berakhir pun di sini kita bisa melihat untuk laporan pertandingan atau statistik pertandingan yang lebih lengkap dibandingkan game Top 11. Kita bisa melihat satu persatu pemain mana saja yang memberikan assist, kemudian pergerakan pemain, penempatan posisi, kemudian ada total tackle yang dilakukan oleh setiap pemain. Ini lengkap banget. Di game Soccer Manager ada loh guys. Kalau di Top 11 nggak ada ya guys ya, nggak ada. Adanya pemain kita dapat kartu kuning berapa, kemudian dari umpan juga kita bisa melihat memang di tampilan statistik pemain kita memberikan umpan. Tapi di musim berikutnya hilang pak. Di musim berikutnya hilang, cuma pemain yang memberikan banyak umpan doang yang sudah melampaui pencapaian pemain sebelumnya, itu yang bakal jadi legenda dan bakal ada gitu, bakal ada catatannya di situ guys. Kalau dari sedetail Soccer Manager itu nggak ada di Top 11, dan ini kelebihan game Soccer Manager. Di sini kita bisa melihat pemain mana saja yang memberikan umpan silang, kemudian umpan dekat, umpan terobosan, bola panjang. Di sini kita bisa perhatikan, kemudian umpan biasa juga terlihat. Ada beberapa pemain yang memberikan lebih banyak dan lebih sedikit umpan pendek, umpan panjang maupun umpan terobosan gitu guys. Nah, ini adalah grafik yang ditampilkan oleh game Soccer Manager. Jadi sangat detail sekali, hampir mirip seperti di dunia nyata ya guys ya, yang sering kita lihat mungkin di televisi. Ya, ini keren banget sih. Seperti kita perhatikan ada Jordi Amat yang lebih banyak memberikan umpan biasa sebanyak 443. Kemudian Jordi Amat apa tadi siapa ya? Ragnar Orotmangun ya? Ivar Jenner ya? Ivar Jenner. Kemudian umpan silang. Nah, di sini kita lihat juga untuk umpan dekat total ada 192 umpan dekat yang diberikan, dan pemain yang memberikan umpan dekat terbanyak yaitu Ivar Jenner. Kemudian dari umpan terobosan juga Ivar Jenner dengan torehan 6 umpan terobosan. Kemudian ada umpan bola panjang dengan torehan 28. Nah, pemain yang memberikan bola panjang terbanyak di sini jatuh pada kiper ya, Ragnar Orotmangun 2, William 4, kemudian ini dia beberapa pemain lain ya. Jadi cukup menarik. Ada tackle juga di sini yang ditampilkan. Tackle ya, terlihat juga berapa pemain yang melakukan tackle seperti Jordi Amat 12 tackle, kemudian ada Cargill dengan 8 tackle, Kamboja 5 tackle, Yance Sayuri 21 tackle. Sebagai seorang gelandang serang kanan dia banyak sekali melakukan tackle, dan Ivar Jenner dia lebih banyak melakukan tackle juga guys. Sementara sisanya mari kita lihat ini untuk tembakan ya guys ya, tembakan tepat sasaran, kemudian gol, dan tembakan ke luar gawang ada juga. Kemudian ini dribble atau giringan juga dilakukan oleh beberapa pemain, dan terlihat juga berapa kali pemain melakukan dribble dan berapa meter jarak yang ditempuh gitu guys. Ini keren banget sih Soccer Manager asli. Tapi jujur kalau dari segi gameplay atau grafis ini Top 11 jauh lebih baik ya guys ya. Ini menurut saya pribadi. Misalkan teman-teman punya pendapat yang berbeda, kamu bisa tinggalkan komentar di bawah video ini guys. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf kalau suara saya agak bindeng, lagi kurang enak badan guys. Saya ucapkan terima kasih juga buat membership NN Top 11. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.